Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melaporkan hasil observasi kita yang telah kita lakukan di tiga tempat yang berbeda. Yang pertama di perusahaan di salah satu PT, yang kedua ada di salah satu public space atau pasar swalayan. Yang ketiga kita mengobservasi P3 di dalam lab yang ada di Polres Bandung, terutama khususnya untuk di lab AE atau Machine Engineering. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rais Mubarak dengan NIM 221444104. Saya Muhammad Wahid Mansyah dengan NIM 221441015. Oke, untuk observasi ketiga di perusahaan di salah satu PT, kita mendatangi di PT Sanggar Sarana Baja yang terletak di Tangerang, di tepat dari Tiga Raksa. Kita melakukan observasi ke sana pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan poin-poin sedikitnya, yaitu adalah mengetahui apa saja prosedur yang harus dilakukan. Terus kita ingin mengetahui alat-alat yang digunakan dalam pencegahan serta penanganan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada mengetahui apakah para pekerja mengikuti prosedur yang ada. Lalu kita mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan lain-lain. Oke, jadi saya jelaskan dulu saat kita mendatangi perusahaan tersebut, perusahaan Sanggar Sarana Baja. Kita dijelaskan tentang sistem manajemen K3 yang diterapkan di perusahaan tersebut. Lalu kita juga diajak berkeliling, diajak berkeliling di workshopnya, berkeliling di para pekerja itu bekerja, seperti ada tempat preparation dan segala macam pengalasan dan beberapa sektor yang ada di PT tersebut. Jadi saya ingin memperkenalkan PT dulu. PT Sanggar Sarana Baja ini memproduksi beberapa barang. Jadi PT Sanggar Sarana Baja ini tuh bergerak di bidang pertambangan. Dia memproduksi bis untuk para pekerja tambang. Lalu dia juga memproduksi seperti Caterpillar segala macam. Jadi dia bekerja di bawah ABM Group. Ya, dia di bidang produksi pertambangan. Dia salah satu perusahaan engineering. Ya, dan seperti yang dijelaskan, perusahaan ini telah menerapkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3. Perusahaan ini juga menerapkan standar ISO atau ISO, yaitu ISO 45001 tentang sistem manajemen K3, ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan hidup, lalu ada ISO 9001. Jadi selain memproduksi alat-alat pertambangan, tentunya juga perusahaan khusus semua untuk perusahaan di Indonesia itu wajib untuk menerapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat, yaitu terutama pemerintah Indonesia. Nah, menurut pengamatan kita, PT Sanggar Sarana Baja telah menerapkan peraturan dengan baik. Lalu poin pertama, prosedur apa sih yang harus kita lakukan? Nah, saat kami diajak berjalan ke workshop area dia, kami dipinjamkan. Pertama itu ada sepatu safety shoes. Kedua itu ada safety glasses, kacamata pelindung. Lalu kita dikasih helm juga. Jadi kurang lebih sudah aman. Jadi tingkat keamanan, tingkat untuk meminimalisir kecelakaan kerja itu sudah cukup baik di PT Sanggar Sarana Baja ini. Lalu di sana juga ada line. Jadi di jalanan itu ada line yang berwarna biru kuning. Jadi luar line itu kita harus menggunakan alat pelindung diri sesuai standar perusahaan. Oke.
Selanjutnya, apa sih alat-alat yang digunakan untuk pencegahan serta penanganan kecelakaan kerja? Ada beberapa alat yang kita sempat lihat. Yang pasti ada alat pemadam api ringan, yaitu APAR. Ada juga tempat, nah kalau di PT Sanggar Sarana Baja atau PT SSB ini, mereka harus para para karyawan atau para pekerja itu harus melaporkan melaporkan kejadian-kejadian janggal atau situasi yang berpotensi menghadirkan kecelakaan kerja. Seperti misalkan ada tali yang ingin putus, nah itu segera harus dilaporkan. Jadi mereka telah membuat semacam web atau aplikasi mereka sendiri untuk para pekerja melakukan laporan rutin agar kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Nah, faktor-faktor bahaya apa sih yang kita temuin di PT SSB ini? Ada beberapa faktor bahaya yang kita temuin di PT SSB ini. Yang pertama ada listrik, karena PT ini menggunakan listrik untuk bisa berbagai macam seperti pengelasan dan lain-lain. Menggunakan bahan kimia juga, terus terjadinya getaran, terus ada radiografi, panas, lalu ada suara. Jadi karena di sana lumayan cukup cukup bising lah, cukup bising ketika kami berada di sana. Lalu untuk poin selanjutnya ada kita juga mengamati nih apakah para pekerja mengikuti prosedur yang ada seperti memakai helmet, alat pelindung diri yang lain seperti safety shoes, safety glasses dan lain-lain. Menurut kami dan menurut penglihatan kami, para pekerja sangat tertib, sangat tertib. Mereka mengikuti prosedur-prosedur dan peraturan yang ada. Mereka semua memakai alat pelindung diri untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi. Lalu ada beberapa kekurangan yang kami dapatkan di PT SSB ini. Ada menurut kami PT SSB ini memiliki ruang kerja yang sedikit terbatas. Jadi ruang kerjanya menurut kami sedikit terbatas. Lalu ada mobilisasi untuk forklift itu sempit. Jadi kalau saran dari saya atau saran dari kami itu untuk memperluas area kerja, karena area kerja yang sempit itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya kita juga jelaskan nih hierarki, apa sih hierarki yang digunakan di dalam PT SSB ini. Jadi PT SSB ini tuh menggunakan hierarki pertambangan, yaitu yang pertama ada rekayasa engineer, lalu ada administrasi, selanjutnya ada cara kerja, itu termasuk SOP, prosedur, lalu ada training, training pegawai, segala macam. Lalu yang terakhir itu ada APD. Oke, untuk mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video ini terkait terkait observasi kami di PT Sanggar Sarana Baja. Untuk tempat kedua, kami melakukan observasi di salah satu toko retail yang ada di Bandung Raya. Kenapa kami menyebutnya toko retail? Karena pihak perusahaan tidak berkenan untuk nama perusahaannya disebutkan di dalam laporan ini. Baik, untuk observasi di toko retail ini akan dijelaskan oleh Wahyu. Baik, dari hasil observasi dan pembahasan di toko retail ini, kami mendapatkan laporan yang itu pertama dari jalur evakuasi, yang mana jalur evakuasi yang jelas dan mudah diikuti ditandai dengan rambu-rambu jalur evakuasi yang mudah dilihat dan dipahami. Yang kedua yaitu titik kumpul darurat yang dijangkau dan dapat membantu orang-orang untuk berkumpul dengan cepat dan aman saat terjadi kondisi darurat. Selanjutnya yaitu ada peringatan kebakaran, yang mana alarm darurat bisa berfungsi sebagai alarm yang digunakan untuk memberitahu para pengunjung serta seluruh orang yang berada di tempat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau berbahaya. Selanjutnya yaitu ada rambu evakuasi. Rambu evakuasi ini adalah rambu yang digunakan untuk mengarahkan orang-orang menuju jalur evakuasi.
rambu jalur evakuasi ini biasanya berbentuk segitiga dengan warna dasar hijau dan tulisan berwarna putih. Selanjutnya itu ada peralatan dan pemadaman kebakaran. Peralatan pemadaman kebakaran adalah alat-alat yang dirancang khusus untuk membantu dalam menanggulangi kebakaran. Contoh alatnya yaitu seperti apar, hidran, selang pemadam api, alat pemadam api gas, dan pompa pemadam kebakaran, serta peralatan pendeteksi asap dan panas. Dan juga ada sistem alarm kebakaran. Pada toko retail yang kami kunjungi pun telah memiliki peralatan kebakaran yang memadai untuk menghentikan api jika terjadi keamanan. Selanjutnya yaitu personel keamanan. Menurut hasil wawancara serta observasi yang telah kami lakukan, pihak perusahaan toko retail menyertakan bahwa setiap personel keamanan di toko tersebut telah melakukan pelatihan serta simulasi kebakaran setiap 3 bulan sekali. Yang mana hal ini membuat kami yakin jika para personel sudah cukup berlatih untuk keadaan atau situasi darurat. Selanjutnya yaitu ada tangga darurat. Tangga darurat ini menjadi aspek penting yang harus dibuat dalam pembangunan gedung. Tangga darurat digunakan karena pada situasi darurat tidak akan nyaman jika menggunakan lift. Pernyataan pria toko retail yang kami kunjungi adalah pada toko mereka terdapat tangga darurat dari lantai paling atas hingga lantai paling bawah. Selanjutnya yaitu ada alarm bahaya, yang mana alarm darurat bisa berfungsi sebagai alarm yang digunakan untuk memberitahu para pengunjung serta seluruh orang yang berada di tempat jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Selanjutnya yaitu ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah di tempat perbelanjaan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan memprioritaskan pemilihan limbah, tempat perbelanjaan dapat menciptakan sistem yang efisien untuk mengelola jenis limbah yang berbeda. Selanjutnya yaitu area parkir. Pada area parkir ini yang baik tempat perbelanjaan dapat meningkatkan daya tariknya dan memberikan kesan positif pada pengunjung. Dan juga penting untuk memperhatikan tata letak yang efisien dengan menyediakan jalur lalu lintas yang baik, ruang memadai antar kendaraan. Selanjutnya yaitu penerangan. Desain pencahayaan yang memadai tidak hanya memberikan kenyamanan visual, tapi juga mendukung upaya K3 dengan meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera. Baik, jadi kesimpulan dari observasi kelompok kami dan beserta beberapa kelompok yang lain, eh, menurut kami pihak toko retail telah menyediakan berbagai aspek untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi di mall tersebut atau di toko retail tersebut. Seperti adanya alarm bahaya, alarm kebakaran, adanya hidran atau alat pemadam api, ada apar, alat pemadam api ringan, lalu ada petunjuk jalur evakuasi, terdapat juga tangga darurat, lalu diberikan juga sebuah titik kumpul jika terjadi bahaya. Jadi jika terjadi bahaya, para pengunjung atau para orang-orang yang ada di toko tersebut bisa mengikuti petunjuk-petunjuk jalur evakuasi yang mengarah kepada titik kumpul tersebut yang berada di area parkir outdoor toko tersebut. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang telah kita lakukan. Apa aja sih yang ada untuk minimalisir kecelakaan kerja di toko tersebut? Ada apar, ada petunjuk jalur evakuasi, ada alarm kebakaran, ada alarm darurat, hidran, titik kumpul, tetap wastafel loh. Kita juga jangan lupa wastafel karena kebersihan juga untuk minimalisir kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya kita melakukan observasi kecelakaan kerja ini di lab Polman, tepatnya di lab PLC di jurusan Automation Engineering. Kita
tidak sempat atau belum sempat melakukan wawancara dengan PLP penjaga lab eh, PLC ini dikarenakan beliau sibuk, beliau ada kegiatan lain, ada kegiatan lain. Maka kita melakukan observasi kita sendiri. Nah, jadi potensi-potensi bahayanya nih. Nah, jadi potensi bahaya yang ada di lab PLC itu ada beberapa, yaitu ada tentu aja ada listrik, lalu ada dari udara karena terdapat selang udara di lab tersebut, juga bisa berpotensi kebakaran jika ada listrik, takutnya konslet atau segala macam itu bisa menimbulkan kebakaran. Nah, ini ada beberapa dokumentasi kita, eh, apa aja sih petunjuk serta alat-alat yang ada di lab PLC ini. Yang pertama ada simbol bahaya tegangan bahaya listrik bertegangan tinggi. Lalu ada simbol juga hati-hati udara bertekanan tinggi. Lalu terdapat juga apar di sekitar lab. Lalu juga ada himbauan untuk meninggalkan lab dalam keadaan bersih dan rapi. Ada juga petunjuk jalur evakuasi. Dan di sekitar lab juga terdapat petunjuk jika terjadi gempa. Kita mungkin cukup sekian yang mungkin kami bisa jelaskan untuk laporan hasil observasi kecelakaan kerja kami di beberapa di 3 tempat tadi, di PT Sanggar Sarana Baja, kedua di salah satu toko retail yang ada di Bandung, dan ketiga itu ada di Lab PLC jurusan Automation Engineering Polman Bandung. Nah, setelah ini kami akan menunjukkan beberapa footage atau video serta foto dokumentasi kita yang telah kita ambil saat kita melakukan observasi di 3 tempat tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.